Ya, ini satu lagi nih. Sekarang ada isu baru Menko Hukum dan HAM. Bapak Yusril Iza Mahendra menyatakan akan merevisi Undang-Undang Tipikor dengan alasan mau menyamakan dengan Konvensi PBB melawan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption UNCAC. Nah, Pak Yusril menekankan bahwasanya Undang-Undang Tipikor ini terlalu menekankan hukuman badan dan balas dendam. Jadi bertolak belakang dengan aturan yang saat ini mengedepankan RJ, Restoratif Justice. Nah, ini apakah artinya hukuman koruptor ini bakal semakin diringankan? Bagaimana pandangan ICW? Ya sebenarnya secara institusional ya kami di ICW itu bahkan sudah cukup lama mendorong ada revisi Undang-Undang Tipikor gitu. Revisinya ke arah mana ya? Revisinya terlalu pada pemberatan terhadap para pelaku korupsi, termasuk juga soal mengadopsi tadi komitmen UNCIC tadi, konvensi untuk anti korupsi. Cuma bahkan pada saat itu kita mendorong nggak usah ada revisi undang-undang KPK, yang perlu direvisi adalah undang-undang tipikor gitu, karena banyak sekali yang harus direvisi, termasuk tadi soal penambahan efek jera kepada terpidana korupsi. Nah sekarang muncul lagi wacana itu untuk kalau tidak salah kan Pak Yusril dan pimpinan KPK yang mau melakukan revisi itu. Nah menurut saya nggak usah menambah pekerjaan baru dulu deh. Jadi pekerjaan rumah yang lama yang belum selesai dirapikan dulu. Apa itu? Ya RUU perampasan aset. Nah sampai sekarang masih mantek nih ya. Iya, menurut saya itu dulu yang harus didorong. Pemerintah eranya Jokowi sudah memasukkan itu dalam program legislasi nasional. Sudah ada surpresnya bahkan pada saat itu, tapi DPR-nya tidak mau berjalan gitu ya. Sekarang muncul lagi nih rencana revisi Undang-Undang Tipikor. Iya menurut saya semuanya baik, tapi kita lihat dulu materinya seperti apa nih. Dan menurut saya yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu adalah tadi revisi Undang-Undang perampasan aset saja atau pemulihan aset. Dan ini kan sebenarnya sejalan dengan komitmennya Prabowo gitu untuk memberantas korupsi dengan cara apa? Pemulihan aset gitu. Nah kalau ini saja tidak selesai, kemudian ada inisiatif baru, saya agak ragu. Apakah ini bisa dilihat inisiatifnya untuk malah makin meringankan koruptor? Betul, saya curiga justru ke situ gitu. Semangatnya untuk mengadopsi konvensi anti korupsi, misalnya tadi pemulihan aset, kemudian korupsi di sektor swasta gitu ya, illicit enrichment gitu. Tapi jangan-jangan itu cuma cover up itu, cover up untuk sebenarnya lebih pada meringankan tadi beban efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi. Jadi menurut saya kita harus hati-hati itu melihat betul apa materi dari revisi Undang-Undang Tipikor ini gitu. Nah, bahkan paling tidak daftar inventaris masalahnya ya. Bahkan Pak Yusril kan malah mewacanakan nih katanya KPK menjadi lembaga tunggal pengusutan kasus korupsi. Jadi kalau gitu kan nanti jaksa sama polisi nggak boleh nangani korupsi lagi, apa nggak malah lebih super body malah bermasalah nggak? Ya itu dia. Kadang-kadang kita harus waspada kan, karena Pak Yusril ini juga selain menteri kan backgroundnya juga politisi juga gitu ya, pengacara, politisi gitu ya, mantan pimpinan parpol kan. Jadi ya kita harus lihat apakah ini betul-betul semangatnya untuk memperkuat pemberantasan korupsi atau ke arah mana. Kita karena belum melihat daftar inventaris masalah atau paling tidak misalnya kayak naskah akademik untuk perubahannya gitu ya. Jadi kira-kira mau ke arah mana sih nih tujuannya gitu. Tapi kan kalau kita lihat malah kinerja kejaksaan sekarang yang malah lebih luar biasa dibandingkan dengan KPK. Kalau kewenangan dilimpahkan ke KPK, nanti kejaksaan yang tadinya bisa kerja maksimal malah jadi kurang dalam pemberantasan korupsi. Iya, makanya kita kan harus melihat dulu ya, kira-kira ini arahnya kemana ini. Karena kita belum tahu apakah ini sebenarnya memang benar-benar untuk pemberantasan korupsi atau tidak gitu. Karena pekerjaan penegak hukum kan juga banyak. Kalau dulu bahkan wacananya udahlah kayak misalnya polisi itu nggak usah nangani korupsi gitu ya, khusus ke itu
biarin saja dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan nanti sebagai penuntutnya misalnya, penuntut kasus korupsinya. Sama penyidiknya juga kan ada mereka. Jadi ya sudahlah, nggak usah polisi, tapi khusus untuk jaksa sama KPK saja misalnya gitu. Tapi ini sekali lagi ini kan masih belum kelihatan ya. Ini baru wacana yang digulirkan. Kita belum tahu sejauh mana. Kita ini kadang-kadang di Indonesia ini kita pengennya apa, hasilnya lain. Jadi kita memang harus waspada betul. Kayak misalnya revisi undang-undang KPK, mereka kan nggak mau, secara internal nggak pernah diajak, juga tidak mau untuk direvisi karena kewenangan yang sudah ada sudah kuat gitu. Tiba-tiba dipaksakan revisi undang-undang KPK. Dan banyak undang-undang lain gitu ya. Makanya misalnya kayak kasus undang-undang Cipta Kerja itu kan juga sempat putuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibahas secara partisipatif, secara substansi ya, atau meaningful participation gitu, karena prosesnya benar-benar tidak dilakukan secara partisipatif. Jadi banyak sekali undang-undang kita, regulasi kita yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat ya, stakeholdernya gitu. Tanpa melibatkan masyarakat. Ini jadi masalah juga menurut saya. Ini jadi negara mau apa nih kalau misalnya masyarakatnya sendiri tidak dilibatkan. Tapi terus di penghujung pemerintahan Jokowi kan Pak Jokowi juga membentuk satgas di kepolisian tentang satgas pemberantasan korupsi. Itu efektif nggak menurut Mas? Saya belum tahu ya ini efektif atau tidak karena kan baru ya. Sebenarnya kan isu pembentukan satgas itu sudah cukup lama. Kayaknya 2-3 tahun yang lalu itu sempat muncul namanya Kortas Tipikor ya kalau tidak salah. Tapi kemudian banyak dikritik karena dianggap kewenangannya hampir sama dengan KPK. Buat apa? Kan di kepolisian sendiri kan sudah ada Direktorat Tipikor. Kemudian Barreskrim juga yang punya kewenangan itu. Kemudian mintanya dulu kalau tidak salah anggarannya sampai 2 triliun kalau tidak salah ya. Nah sekali lagi jangan sampai kemudian ini saling melemahkan antara aparat penegak hukum. Atau tumpang tindih nanti kewenangannya. Betul. Kan kita berharapnya semua penegak hukum itu bisa diselaraskan kinerjanya. Nah peran-peran di pemerintahnya misalnya Menko Polhukam gitu untuk mensinergikan ini gitu. Nah repotnya seringkali tidak sinergi itu masing-masing. Jadi ini menurut saya masih jadi catatan dan rasanya sih ini memang harus dikawal betul ya soal rencana-rencana yang sudah ada gitu. Ya, terus apakah ICW punya satu langkah konkret untuk melibatkan masyarakat agar pemberantasan korupsi ini bisa lebih maksimal lagi? Ya sejauh ini kami lebih tentu kalau kegiatan cukup banyak ya, tapi yang melibatkan masyarakat kita sekarang memang lagi fokus untuk edukasi anti korupsi untuk masyarakat banyak khususnya anak muda gitu. Karena kami ini punya platform pembelajaran anti korupsi secara online, jadi kita lagi dorong nih ke berbagai kampus. Kebetulan di tahun 2019 itu keluar peraturan Menteri Pendidikan Tinggi untuk penerapan pembelajaran anti korupsi atau pendidikan anti korupsi ya, ada kurikulumnya. Ini yang menjadi peluang nih. Kebetulan kita punya platform pembelajaran, maka kita kerjasama dengan banyak kampus dan saat bukannya ini, lebih bagus dimulai dari usia dini, dari PAUD, sekolah dasar itu mungkin lebih efektif kali nggak? Itu sebenarnya jadi hanya salah satu saja. Nah yang lainnya kita juga ada, misalnya dulu kita sempat buat lagu untuk anak gitu. Jadi kita menggunakan pendidikan lewat lagu, pendidikan anti korupsi lewat lagu untuk yang anak. Kemudian untuk anak-anak yang mudanya kita juga bikin lagu melibatkan kelompok-kelompok pemusik alternatif. Makanya ada lagu soal mafia hukum dan lain-lain. Nah kita memang menggunakan cara-cara yang tidak hanya lewat platform anti korupsi, tapi juga lewat musik. Kita ngajak seniman juga, bikin karya-karya anti korupsi gitu ya. Ya menurut saya celah apapun kita coba manfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat soal anti korupsi.